lagi kakak sapa. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Eva. Nah adik-adik bersyukur sekali walaupun kita masih dalam keadaan online ya Kak. Tapi kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah pada hari Minggu ini Kak Eva ditemani dengan Kak Melisa. Nah jadi hari ini Kak Eva dan Kak Melisa yang akan memimpin puji-pujian. Sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya, persembahannya, juga pakaian yang rapi. Supaya kita bisa memulai ibadah kita, kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oke Bang Paul, kita bernyanyi yuk. Ayo.
adik-adik, masih tetap semangat kan ya? Semangat Iya, Kak. Kak. Puji Tuhan. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian lagu lagi yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar terus, bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus, aku bersinar terus. Baiklah adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur padamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa karena Bapa masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah satu dengan yang lainnya. Walaupun kami terbatas oleh tempat Tuhan Yesus, tapi kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama Bapa. Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkatilah kakak-kakak dan abang-abang kami yang melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami juga anak-anak-Mu yang beribadah di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Kita akan bernyanyi dari Tuhan Yesus Baik. Ayo Bang Paul, kita bernyanyi. Ayo adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Sambil bertepuk tangan, kita buat pujian ini. Kasih setiamu Tuhan.
Oke, adik-adik, tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan titah. Nah, untuk minggu ini, titah kita diambil dari titah yang ke-10 yang akan disampaikan oleh adik-adik kita dari GKPS Maranatha. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lang malo urulanmu rumahnya somanmu, lang malo urulanmu urang rumahnya somanmu. Barang jaboloni dalahi, barang jaboloni naboru, barang kambuni, barang holadeni, atap ahape ugasni somanmu. Baiklah, terima kasih buat adik-adik kita dari GKPS Maranatha yang sudah menyampaikan titah ke-10. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Sebentar Bapa, kami anak-anak sekolah minggu GKPS Batam akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami, jamah kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Di atas semua itu kami sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, abang sahabat terlebih dahulu. Shalom adik-adik. Ya, jadi pada hari ini tanggal 4 Juli 2021, firman Tuhan yang sampai kepada adik-adik diambil dari kitab Ulangan. Ulangannya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Ulangan 6 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Baiklah, akan abang bacakan dari sini. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, tema yang sampai kepada kita pada hari ini ialah belajar itu menyenangkan. Abang yakin pasti adik-adik jenuh dengan kata belajar. Sekolah belajar, di sekolah minggu juga belajar. Apa sih sebenarnya belajar itu? Kenapa selalu kita harus belajar? Kenapa kita harus belajar? Apa gunanya bagi kita? Apa manfaatnya bagi kita? Jadi adik-adik, jika kita mencari sesuatu yang sederhana, belajar itu ialah perubahan. Perubahan dalam arti apa? Yang dimana perubahan dari kita tidak mengetahui menjadi mengetahui akan sesuatu. Jadi melalui belajar kita dapat berubah. Seperti misalnya tokoh-tokoh kartun yang banyak berubah, itu mereka sedang belajar. Belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi belajar itu merupakan hal yang penting adik-adik bagi kita semua. Manfaat dari belajar itu sangat luar biasa. Melalui kita belajar, kita dapat mengasah pikiran kita. Kita dapat mengasah pribadi kita. Kita dapat mengasah perilaku kita. Melalui kita belajar, kita menjadi orang yang lebih baik. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Lalu, bagaimana sih cara belajar itu? Bagaimana cara belajar yang menyenangkan itu? Adik-adik, banyak sekali cara untuk belajar. Banyak hal-hal yang digunakan untuk belajar. Tapi melalui nats kita pada hari ini, firman Tuhan yang sampai kepada kita di sini, yang dimana ini merupakan tulisan Musa. Di sini Musa mengajarkan kepada kita bahwa belajar itu dapat dilakukan dengan dua hal yang sangat sederhana. Apa saja itu? Yang pertama pada ayatnya yang keempat. Dengarlah. 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 Itu merupakan hal yang sangat simple untuk kita bisa belajar. Melalui kita mendengar, kita dapat belajar. Seperti di sekolah, kita diajarkan oleh guru kita. Kita pasti mendengarkan guru kita. Kita pasti mendengarkan apa yang disampaikan guru kita. Misalnya dalam pelajaran matematika. Oke anak-anak, 2 tambah 2, 5.
Betul 5? Betul? Salah. 2 tambah 2, 4. Itulah yang diajarkan oleh guru. Hal simple. Dan kita mendengarkan bagaimana caranya ini bisa terjadi, bagaimana mempelajari ini, bagaimana ini bisa ada. Itu semua bisa kita pelajari dengan mendengarkan. Baik itu mendengarkan guru di sekolah minggu, mendengarkan orang tua, mendengarkan saudara kita yang lebih tua, kakak abang kita, itu merupakan pembelajaran bagi kita. Jadi adik-adik, jika kita ingin belajar, mulailah untuk membuka telinga kita dan mulailah untuk belajar dan mendengarkan apa yang diajarkan. Lalu apa hal yang kedua yang diajarkan Musa kepada kita jika kita ingin belajar yang menyenangkan? Kita dapat lihat di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Di sana jika secara sederhana kita ingin mengartikan ayat tersebut, yang di sini dimaksud Musa adalah bagaimana kita mengulang, bagaimana kita melakukan repetisi, bagaimana kita kembali lagi untuk membahas apa yang sudah kita pelajari. Jadi kita sudah mendengarkan, kita juga harus melakukan, lalu kita juga harus mengulang. Jadi prosesnya kita mendengarkan, kita melakukan, lalu kita mengulang apa yang telah diajarkan. Bagaimana maksudnya mengulang ini, Bang? Ya, pelajaran di sekolah, contohnya. Kita mengulang apa yang telah diajarkan oleh guru kita. Jadi jangan hanya selesai Zoom meeting, selesai Google Meet, selesai pembelajaran. Main-main. Tidak. Apa yang disampaikan guru haruslah kita ulang juga. Jadi kita mengulang apa yang diajarkan oleh guru kita. Itu merupakan contoh kecil bagi kita. Jadi bagaimana cara belajar yang menyenangkan itu? Yang pertama adalah mendengarkan. Yang kedua, kita melakukan. Dan yang ketiga adalah kita mengulang apa yang telah kita pelajari. Lalu kita sebagai anak-anak sekolah minggu, apa sih yang perlu dipelajari? Apa aja sih dalam kehidupan ini yang perlu untuk kita pelajari? Apakah hanya sebatas pelajaran di sekolah? Atau hanya sebatas apa yang diajarkan di sekolah minggu? Karena hanya itu sekolah yang kita punya, bukan? Tapi tidak, adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pelaku firman, kita harus mau belajar tentang banyak hal. Kita harus mau mengeksplor, kita harus mau berpetualang. Kita harus mau melihat isi dari dunia ini secara luas. Jadi jangan hanya mempelajari apa yang diajarkan guru, apa yang diajarkan di sekolah minggu. Banyak hal yang harus dipelajari. Contoh kecil yang harus dipelajari di rumah ialah bagaimana cara melipat baju. Adik-adik semua tahu nggak cara melipat baju? Misalnya mamanya sudah menggosok baju, apakah adik-adik membantu untuk melipat? Nah, itu merupakan hal kecil yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bukan berarti cuma melipat baju ya Bang, apalah artinya itu? Apa arti dari situ? Ialah bahwa bagaimana kita disiplin, bagaimana baju itu dilipat secara baik dengan sudut yang pas, seperti ini, dilipat dengan baik dan menghasilkan bentuk susunan kain yang baik. Jadi bagaimana dari hal kecil kita belajar secara luas. Bagaimana caranya mencuci piring, bagaimana caranya menyapu, bagaimana caranya mengepel. Hal-hal kecil itu harus dipelajari adik-adik. Karena itu akan membentuk diri kita. Lalu selain hal itu, apa aja sih yang bisa dipelajari lagi?
Apa yang menjadi hal penting untuk dipelajari bagi kita adalah hobi. Hobi itu merupakan hal yang penting untuk dipelajari adik-adik. Jadi misalnya adik-adik suka melihat mama sedang masak. Coba minta sama mama untuk, "Mah, aku mau belajar." Belajar apa? Belajar masak. Itu akan membuat diri kita semakin berkembang. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan hanya terpaku pada pelajaran di sekolah, jangan hanya terpaku dengan pelajaran di sekolah minggu. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus banyak belajar, banyak memiliki wawasan. Sehingga pikiran kita dapat berkembang dan kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa terpakai. Jadi apa saja yang bisa dipelajari tadi adalah pelajaran sekolah, pelajaran di sekolah minggu, hal-hal kecil yang ada di rumah, hobi kita, dan banyak lagi di luar sana yang bisa dipelajari. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu haruslah mau untuk belajar. Dan juga belajar dengan cara yang menyenangkan, mendengarkan, melakukan, dan juga mengulang. Lalu hal terakhir yang menjadi hal yang sangat penting bagi kita dalam belajar ialah belajar akan firman. Itu menjadi bagian teratas. Itulah nomor 1 di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Jadi kita sudah belajar di sekolah, kita sudah belajar di sekolah minggu, kita sudah belajar hal-hal kecil di rumah, kita sudah belajar tentang hobi kita. Apa yang paling atas ialah belajar tentang firman Tuhan. Karena seperti yang dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 7. Ayo buka Alkitabnya. Dari Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Yang mana dikatakan di situ, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi adik-adik, jangan nanti kita seiring bertambah usia, banyak hal yang dipelajari, kita mengetahui, kita juara 1 di kelas, kita disenangi di gereja karena merupakan anak yang baik dari pembelajaran sekolah minggu, kita baik di rumah, kita memiliki hobi yang bahkan bisa menjadi pekerjaan nanti bagi kita. Tetapi jika semuanya tidak didasarkan kepada firman Tuhan, itu semua akan menjadi hal yang sia-sia. Jadi adik-adik, kita haruslah belajar tentang firman Tuhan, karena seperti perikop pada Ulangan 6 ini, kasih kepada Allah adalah hal yang utama. Jadi firman Tuhan adalah hal yang utama, sehingga melalui pembelajaran akan firman, kita semakin lagi bertumbuh, kita semakin lagi berkembang, dan Tuhan pun akan senang melihat kita, dan kita bisa menjadi anak yang dibanggakan dalam Kristus. Baik adik-adik, jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan, selalu melakukan, dan selalu mengulang tentang pembelajaran yang adik-adik miliki. Demikian firman Tuhan yang dapat abang sampaikan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu, untuk pembelajaran akan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bapa, kiranya melalui firman ini ya Bapa, anak-anak sekolah minggu GKPS Batam akan semakin mau lagi untuk belajar. Semakin mau lagi untuk belajar akan banyak hal, terutama tentang firman-Mu ya Bapa. Kiranya melalui firman hari ini, anak-anak-Mu ini semakin berkembang, anak-anak-Mu ini semakin bertumbuh dan berakar melalui firman-Mu untuk mempelajari dunia ini. Bapa di surga, kami di sini juga mau berdoa ya Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami. Bapa, berkati orang tua kami selalu, Engkau yang
Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang melimpah, dan berkati mereka dalam mendidik kami anak-anak-Mu. Berikan mereka kebijaksanaan yang daripadamu untuk mendidik kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk guru-guru kami, baik itu guru di sekolah minggu maupun guru kami yang ada di sekolah. Kau yang selalu memberkati guru-guru kami ini ya Bapa, Kau yang selalu tambahkan berkat-Mu bagi mereka karena mereka sudah mau untuk mengajarkan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk dunia ini ya Bapa, terutama untuk Indonesia ya Bapa, yang dimana masih banyak kasus tentang COVID-19. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau yang memiliki rencana atas ini ya Bapa, dan kiranya ya Bapa, melalui masa COVID ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu bisa semakin bertumbuh dan tidak memiliki hambatan untuk belajar tentang dunia ini. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, ini doa kami panjatkan kehadirat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Di atas semua itu, kami sebagai anak-Mu yang penuh dengan dosa, ampunkan segala dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bang Raka sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga kita semua yang mendengar, adik-adik sekolah minggu, boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kita responi firman Tuhan dengan bernyanyikan lagu pujian Bahasa Kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami Ajarilah
adik-adik, kita sudah saatnya untuk mendengarkan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan yang tadi jangan lupa dibaca dan dihafalkan ya. Terima kasih adik-adik. Nah tibalah saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Buat adik-adik kakak yang di rumah, yuk dipersiapkan persembahannya. Ayo adik-adik, persembahannya disiapin ya. Udah Kak. Oke, nah sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian dari Haleluya 195 ayat 1. Baiklah adik-adik, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih karena Kau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami, mulai dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Kiranya melalui ibadah yang telah kami lakukan ini, melalui puji-pujian yang telah kami sampaikan ini, melalui firman yang telah kami dengarkan, nama-Mu semakin termuliakan lagi. Dan kiranya melalui ibadah kami pada hari ini ya Bapa, kami semakin lagi bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Kami juga telah mengumpulkan persembahan ya Bapa. Kiranya melalui persembahan yang telah kami kumpulkan ini, gereja-Mu semakin lagi termuliakan dan gereja-Mu semakin lagi luas, membimbing kami anak-anak-Mu ke dalam jalan Kristus. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Di atas semua itu ya Bapa, kami sebagai anak-Mu yang penuh dengan dosa, ampunkan segala dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Bersama-sama kita mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada umur nami, asetorang ganu, sehingga dalam nami salah kanan dosa, doham hasomanami, orang lagi bijak. Amin.